Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Lutfi Ramadan. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan sedikit melihat keadaan atau melihat kondisi sekolah selama masa pandemi ini belum berakhir. Sekolah dan seluruh kegiatan belajar mengajar tampak sepi ya. Bisa dilihat dari belakang ini keadaan sekolah saya ini sepi sekali, bahkan bisa dibilang tidak ada aktivitas selama berbulan-bulan ya, karena memang corona ini sedikit banyak melumpuhkan kegiatan aktivitas belajar mengajar di sekolah seluruh dunia, tak terkecuali di sekolah tempat saya mengajar ini. Ya, teman-teman bisa melihat ya, tempat saya mengajar ini masih masih ditutup untuk pendidikan karena guru-gurunya itu sekarang melakukan terobosan, yaitu pembelajaran daring dan juga melakukan home visit ke siswa-siswa. Dimana dalam home visit itu guru-guru ini membagi beberapa siswa ke dalam beberapa kelompok. Misalnya dalam satu kelas ada 20 siswa, dan 20 siswa itu dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 siswa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu agar pembelajaran lebih efektif dan juga mengurangi atau meminimalisir kerumunan, atau kita lebih tepatnya menyebutnya dengan social distancing. Bisa lihat ya, sekolahnya sepi sekali karena memang tidak ada kegiatan. Ini siswa-siswa semuanya di rumah, hanya guru-guru saja yang di sekolah ya. Ya, bisa dilihat ini ke semua kelas kosong ya. Ya, saya akan memperlihatkan kondisi kelas ya kan. Ini sudah diletakkan satu bangku satu siswa ya. Jadi biasanya itu tempat duduknya itu dua-dua per meja itu, tapi sekarang harus satu-satu. Ini untuk agar siswa bisa belajar di tengah pandemi ini. Oke, kita sekarang lihat di kelas-kelas yang lain juga sama aja juga. Kita lihat kelasnya juga satu-satu mejanya dan kursinya. Ini kursinya 2 sebenarnya ya. Kursinya 2, meja 1 untuk 2 kursi, betul ya. Nah, kita lihat meja dan kursinya ini sekarang satu-satu, satu anak satu. Dan kebetulan gimana sih cara pembelajaran nanti? Ya, cara pembelajaran yaitu nanti di shifting ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada siswa ya, siswa jumlahnya 20 seperti tadi. Siswa jumlahnya 20. Nanti kalau misalnya sudah mulai masuk sekolah, insya Allah tanggal 3 itu udah masuk, kita akan di shifting. Shiftingnya gimana? 10 anak itu masuk pagi, dan setelahnya itu anak berikutnya atau rombel berikutnya yang melakukan KBM. Misalnya yang rombel pertama itu masuk jam 7 sampai jam 9. Nah, kemudian dikasih waktu istirahat setengah jam, terus mereka pulang, dan selanjutnya rombel berikutnya masuk setengah 10 sampai jam 11. Seperti itu. Bisa melaksanakan pembelajaran shifting ini dengan baik ya, karena sangat jauh sekali perbedaan antara pembelajaran di masa normal dan pembelajaran di masa-masa yang seperti ini ya. Jujur kita dari pihak guru sih lebih suka melakukan pembelajaran sekolahan, karena menghemat waktu dan juga bisa mengambil alat peraga atau mengambil media pembelajaran itu dengan mudah, tidak usah mengangkat-ngangkat sampai ke rumah siswa. Tapi berhubung sedang ada seperti ini, kita sebagai guru harus tetap maksimal memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa. Bagaimanapun caranya kita harus tetap memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa. Jika ini kita lihat kelas 1 juga sama. Kita lihat kelas 1 juga satu-satu ini muridnya. Satu-satu tempat duduknya nanti. Ya, kita lihat. Biasanya dua-dua ini.
shifting juga ini nanti ini kelas 1 ini. Dan apalagi kelas 1 ya teman-teman. Apalagi kelas 1 ya. Kelas 1 yang pembelajaran dari TK masuk ke SD kan ada perbedaan ya. Butuh pengenalan, butuh pembiasaan juga kan. Ini juga cukup berpengaruh bagi kelas 1. Tapi untuk kelas tinggi sih nampaknya ya cukup berpengaruh, tapi nggak terlalu signifikan karena kelas tinggi sudah mulai bisa menggunakan daring ya kan. Apalagi kelas 4, 5, 6 itu kan itu udah sekarang sudah pandai-pandai menggunakan Android ya HP-nya. Karena siswa-siswa sekarang itu sudah cukup bisa dikatakan lebih mahir daripada gurunya dalam bermain HP ya. Ya. Oh nanti teman-teman juga akan saya perlihatkan ya kan materi-materi yang saya berikan ketika pembelajaran di rumah. Kebetulan saya ini guru kelas 5, jadi saya memberikan pembelajaran melalui Google Form ya. Jadi Google Form itu cukup membantu dah di masa seperti ini karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang harusnya diberikan kepada siswa tapi sedikit terhambat ya. Ini saya perlihatkan himbauan-himbauan yang ada di sekolah seperti kata-kata sementara tidak bersalaman, kita tetap bersaudara. Bagi yang belum, mohon cuci tangan dulu dan juga pakailah masker demi kesehatan bersama. Nah, ini himbauan-himbauan ini memang harus ditempel ya di tempat-tempat pendidikan dan juga Hari Pendidikan Nasional kemarin ini belajar dari COVID. Cukup memprihatinkan ya karena pembelajaran tahun baru ini, ajaran baru ini terganggu. Nah, oke teman-teman semuanya, ini kebetulan sekolah saya ini memanfaatkan kegiatan KBM yang terberhenti ini untuk pembangunan ya. Jadi memang sedang bangun-bangun ini, agak berantakan juga. Ini kita lihat suasana di depan sekolah ini, ada sungai yang cukup besar ya. Bagus juga pemandangannya ini. Kita lihat ini sekolahan kita ini. SD Negeri Gersing 2 ini ya. Sepi sekali karena tidak ada kegiatan siswa. Biasanya sih ramai sekali. Kalau ada orang yang mancing juga itu, santai juga. Depan ada sungai. Ada ladang jagung juga. Oke. Ya, gimana teman-teman? Inilah sedikit gambaran di sekolah yang saya ajar di SD Gersing 2. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan pembelajaran model gimana sih yang cocok di masa pandemi ini, dan juga tugas-tugas yang diberikan guru itu seperti apa sih di sekolah-sekolah Bapak Ibu guru semuanya. Silahkan bagi Bapak Ibu guru yang punya pandangan dan punya masukan, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semuanya yang khususnya bergerak di bidang pendidikan mampu bekerja seperti semula atau bekerja normal kembali. Inilah sedikit video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.